warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, baik sehat ya. Oke, kalau kabarnya baik dan sehat, bisakah saya melanjutkan diskusi untuk pendampingan? Siap. Oke, Insya Allah betul. siap. Oke. Kalau siap, jadi Bu, hari ini nanti tema pendampingan kita refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan, terutama di SMP 1 Cawas sebagai guru penggerak calon, ya. Terus fokus kita pendampingan hari ini ada 4. Tolong nanti dipahami. Kalau belum paham boleh bertanya dulu. Oke. Fokus yang pertama nanti kita refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Terus yang kedua perubahan dalam pembelajaran. Yang ketiga penilaian pemetaan aset. Kemudian yang keempat persiapan panen hasil belajar. Semua fokus nanti itu kita akan diskusi. Tidak ada kita ke kelas observasi, tidak banyak diskusi. Kedua, ini paham. Terus khusus yang pemetaan aset, nanti tolong siapkan satu aktor yang jenengan ajak kemarin untuk berdiskusi pemetaan aset. Siap ya nanti ya. Nanti ya hanya untuk diskusi saja, dan aktornya cross check sinkronisasi pemahaman jenengan kali sing aktor itu sinkron enggak. Bisa dipahami? Paham Bapak. Oke, kalau paham, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu, dan capaian apa yang sudah dicapai oleh Ibu selama 1 bulan terakhir? Monggo. Terima kasih Bapak atas kerawuhan pun di SMP 1 Cawas melakukan program kepada kami. Selama 1 bulan ini saya belajar mengenai modul 3 Bapak, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dari modul tersebut ada kaitannya dengan prakarsa perubahan yang pernah kita buat di modul sebelumnya. Jadi ada kaitannya sebagai tindak lanjut, refleksi kembali, melihat kembali prakarsa perubahan yang pernah kita buat, apakah itu berdampak positif pada murid atau tidak, kami kaji kembali. Oh gitu. Terus capaian selama 1 bulan ini walaupun luring sama daring, yang daring. Untuk capaian selama saya mempelajari modul ini, secara luring saya sudah mulai mempraktekkan prakarsa perubahan saya, yaitu yang pernah saya sampaikan, membuat English Club. Ya, kami sudah membuat tahapannya, tahapan English Club saya capaiannya. Tahapannya ya sudah tercapai. Tahapannya sudah tercapai. Untuk yang daringnya, saya mempelajari kemarin saat dari mengenai modul ini saya mempelajari prakarsa perubahan dari teman-teman yang lain Pak. Jadi bisa menyerap ilmu prakarsa perubahan apa sih, yang program positif apa yang bisa dilakukan ke anak seperti itu. Terus kemarin pada waktu pendampingan yang kelima kan saya ada sesuatu pesan-pesan, salah satunya dokumen pemetaan aset dilakukan sebelum PI. Nah, itu sudah ditindaklanjuti? Ya, sampun Bapak, untuk yang dokumen terkait pemetaan aset sudah saya siapkan. Coba lihat boleh. Nah. Oke Bu, apresiasi luar biasa selama 1 bulan terakhir ini. Istilahnya praktek baik dalam modul 3 itu kemajuan yang luar biasa dari panjenengan selaku calon guru. Ini sudah tahu observasi, sudah saya lihat hasilnya. Nanti contohnya udah, nanti perlu pengembangan lagi yang ada gitu ya. Oke, sekarang langsung saja ke fokus pendampingan ya. Fokus pendampingan yang pertama yaitu refleksi hasil survei feedback 360 derajat.
tentunya Ibu kan dulu sudah menyebarkan angket ke responden-responden, ke kepala sekolah, kedua teman sebaya sebanyak 5, kemudian ke siswa sebanyak 5. Tentunya kan sudah terkumpul tempatnya jenengan dari itu, kemudian jenengan data dianalisis dari masing-masing itu. Kira-kira sudah memahami belum analisisnya, sudah membaca belum? Sudah. Tapi belum clear. Kemarin didhawuhi Bapak untuk menyiapkan saat feedback 360 derajat itu saya sudah mulai membaca kembali ya apa hasil dari kuesioner yang saya sebarkan ke murid, saya juga ke rekan guru dan juga kepada kepala sekolah sudah saya baca ulang. Oke, kita dianalisis ya. Kalau sudah dianalisis dan membaca, kita ke pertanyaan. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat itu apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan dari panjenengan ya terhadap kompetensinya jenengan yang kurang tentunya itu kan yang menilai orang lain lebih baik. Nah, sekarang sebutkan masing-masing dari responden itu kepala sekolah itu apa yang perlu ditingkatkan jenengan, dari teman sejawat apa, dari siswa apa. Baik Bapak, dari hasil analisa yang saya lakukan terkait hasil feedback 360 derajat itu dari kepala sekolah, yang pertama itu kemampuan atau jiwa kepemimpinan saya Bapak. Jadi kemampuan manajerial saya perlu ditingkatkan Bapak. Itu kemampuan dari penilaian kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejawat itu kemampuan untuk menyampaikan atau menyebarluaskan ya segala sesuatu yang sudah mendesimasikan apa yang sudah ilmu yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya dapatkan, kemudian bisa disebarkan, didiseminasikan lebih luas kepada teman-teman. Untuk dari murid Bapak, kemarin itu ada catatan, salah satunya adalah kuesioner terkait menghadirkan guru tamu, misalnya menghadirkan orang tua murid yang ahli di bidang tertentu untuk menjadi guru tamu di sekolah. Karena penilaian anak itu apakah guru pernah mendatangkan orang tua murid sebagai guru tamu itu masih kurang. Itu ya. Itu analisis dari teman sejawat dan siswa ini. Untuk yang kepala sekolah tadi jiwa kepemimpinan, mungkin pernahkah Ibu berdiskusi langsung setelah feedback 360 derajat itu, seperti itu, pernahkah berdiskusi langsung dengan salah satu responden? Kenapa kok kamu misalkan dari kepala sekolah Pak Kodari, kenapa Bapak kok menyoroti saya, kompetensi saya kurang dari jiwa kepemimpinan itu, alasannya apa? Pernah berkoordinasi seperti itu? Ya, secara ngobrol santai nih Bapak J, kenapa kok jiwa kepemimpinan saya itu belum muncul dari kuesioner tersebut? Itu ternyata dilihat dari bagaimana saya mengambil keputusan. Jadi ketika saya itu masih dilihat ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian ragu-ragu ketika harus mengambil menanggapi suatu tindakan. Jadi masih kayak penting Bapak. Jadi kayak belum munculnya itu baru ketika mungkin di dalam kelas dengan ranah lawan bicara yang lebih itu, jadi untuk yang pengambilan keputusan ya kurang berani karena mungkin saya merasa masih kecil secara usia ataupun secara pengalaman juga kurang luas, secara keilmuan juga saya kurang. Jadi menurut beliau jiwa kepemimpinan saya itu belum terbentuk dengan matang. Oke. Kemudian tadi untuk teman sejawat tadi kan jenengan ya juga sudah diskusi tentunya. Kalau Mas mendesimasikan atau mensosialisasikan itu, mungkin bisa diceritakan mengapa kok
seperti itu, teman-teman bilang seperti itu. Jadi begini Bapak, kami pernah salah satu tugas CGP juga mendiseminasikan apa yang sudah kami Oh iya, lakukan. Tapi menurut teman-teman itu kurang luas, sebarannya kurang luas. Jadi mungkin yang disampaikan itu hanya lingkup kecil. Saya sampaikan di lingkup kecil, teman-teman ngobrol saja, belum ke secara yang lebih luas seperti itu Bapak. Jadi apa yang saya dapat belum semuanya disebarluaskan atau didiseminasikan kepada teman. Baru sebagian kecil yang saya dapatkan saja. Kata Bapak. Ya. Terus yang untuk murid tadi, kenapa kok murid memberi masukan Ya. ada dari luar atau pihak orang tua yang guru tamu itu Yes. mungkin di dalam kelas itu kan bisa kok milih ingin apa itu Iya. cerita anak-anak kita. Iya, karena kan ada salah satu isi atau pertanyaan kuesioner yang pernahkah guru mengajak orang tua atau untuk menjadi guru tamu. Nah, anak kemudian Bu, kenapa kok guru nggak pernah mengajak guru tamu ke kelas? Kenapa harus mengajak guru tamu ke kelas? Seperti itu. Jadi muncul pertanyaan dari anak-anak malah seperti itu. Kemudian saya juga seperti ini loh guru tamu, misalnya Bu Indah mengajarkan materi bahasa Indonesia. Kalau menulis sebuah drama misalnya teks drama ataupun membuat puisi, mungkin kemampuan Bu Indah kan tidak seperti guru yang sudah senior atau orang tua kalian yang menjadi guru bahasa Indonesia yang lebih senior. Bisa saya datangkan untuk menilai hasil karya kalian, misalnya kalian membuat puisi, kemudian dinilai guru lain agar memberikan masukan yang lebih kepada kalian agar bisa memproduksi hasil karya yang lebih bagus. Jadi itu perlu Bu ya Bu. Gitu ya. Oke Bu, tentunya di kelemahan-kelemahan yang kurang baik perlu ditingkatkan itu kan tujuannya panjenengan kan terima kasih atas responden yang jawab seperti itu. Kan itu yang perlu ditingkatkan. Rencananya Ibu ke depannya untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki itu apa? Rencananya untuk pertama tadi dari feedback dari Bapak Kepala Sekolah terkait kepemimpinan, jiwa kepemimpinan saya, rencananya saya akan lebih banyak bergaul dalam tanda petik, lebih banyak ngobrol dengan beliau-beliau yang lebih berkompeten ataupun lebih sering mengambil keputusan secara kedinasan, mungkin lebih berwenang mengambil keputusan bagaimana pengalaman beliau-beliau ketika menjadi pemimpin atau menguatkan jiwa kepemimpinannya itu seperti itu. Untuk yang apa tadi Bapak rekan sejawat ya, yang rekan sejawat mungkin saya akan mengobrol dengan lingkup yang lebih luas, tidak hanya dengan mungkin teman bulan saya gitu, mungkin dari bisa dengan MGMPS saya sebarkan apa yang sudah saya dapatkan di CGP, saya diseminasikan kepada lingkup yang lebih luas, tidak hanya teman ngobrol saya di kantor guru. Untuk yang anak Bapak tadi menghadirkan guru tamu bisa menjadi pemikiran saya juga, bagaimana saya bisa lebih memahami murid ataupun keluarga murid yang bisa saya jadikan atau saya ajak kerjasama untuk menjadi guru tamu di sekolah. Itu rencananya. Rencananya seperti itu. Dengan cara apa? Baik, yang pertama bisa tadi diskusi kalau untuk wawancara dengan untuk kepemimpinan, kemudian untuk rekan tadi saya bisa usul MGMPS misalnya saya isi di mana. Kemudian untuk yang orang tua murid, saya bisa berkoordinasi dengan wali kelas yang lain yang mungkin di kelasnya ada orang tua muridnya atau orang tua yang di balai itu ada profesional di bidang tertentu. Saya itu tadi dengan tadi untuk pengambilan keputusan yang lemah di pengambilan keputusan dulu. Tentunya mohon maaf. Seorang guru itu adalah pemimpin pembelajar. Tadi
tadi dengan konteks pemikirannya masih ke tingkat sekolah. Iya. Oke, sekarang kita kecilkan ke konteks pembelajaran di kelas. Dengan ada jiwa kepemimpinan di kelas, pengambilan keputusan ya guru itu di situ. Nah, tolong ceritakan jiwa kepemimpinan pengambilan keputusan di dalam kelas yang tidak ada pengaruhnya. Wakil-wakil dan kepala sekolah, tapi dengan itu pengambilan keputusan di kelas sangat menentukan sekali dalam proses keberhasilan belajar. Oke, baik Bapak. Tadi terkait kompetensi saya dalam bidang kepemimpinan, pengambilan keputusan yang di lingkup kecil di kelas, ya, yang menurut saya kurang, ya Pak ya, atau yang kan lebih memperhatikan. Tidak aja pengambilan keputusan kan, yang ini kepala sekolah tadi. Sekarang kan jenengan sudah sebagai pemimpin belajar di dalam kelas, otomatis pengambilan keputusan ya gurunya karo muridnya itu. Ya. Untuk menguatkan jiwa kepemimpinan saya di kelas, saya yang pertama belajar wajib, karena saya tahu kemampuan saya kurang, jadi saya harus belajar, baik belajar dengan cara wawancara, dengan cara materi, dengan cara membaca, dengan cara melihat mungkin dari YouTube dan yang lainnya, dari internet sumbernya, kemudian dengan lebih sering berdiskusi dengan anak di kelas, dengan murid di kelas. Jadi ketika saya menyampaikan sebuah kasus dan harus saya melakukan pengambilan keputusan, saya akan setelah mengetahui teorinya, materinya tahu, pengalaman orang lain yang saya ambil, saya bisa terapkan, kemudian saya terapkan di kelas saya. Jadi insya Allah akan membuat jiwa kepemimpinan saya meningkat. Oke, terima kasih atas keterangannya. Ini yang saya gali itu tadi, karena kita sebagai pemimpin belajar juga harus berani mengambil keputusan lewat diskusi dengan anak setelah ketemu diputuskan itu. Sekarang Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi tadi, yang melibatkan siapa saja? Untuk meningkatkan kompetensi saya yang saya kira masih dinilai masih kurang, yang pertama tadi kepala sekolah, karena saya akan melakukan tidak hanya kepala sekolah, mungkin wakil kepala sekolah, saya akan melakukan wawancara untuk bagaimana sih meningkatkan jiwa kepemimpinan atau nilai kompetensi diri saya yang masih kurang. Kemudian untuk teman tadi rekan yang diskusi, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman selain dengan guru, dengan MGMPS, juga dengan ranah yang lebih luas, kata Bapak. Kemudian terutama yang pertama diri saya sendiri, saya harus terlibat aktif untuk memperbaiki diri sendiri yang utama Bapak. Murid juga ya Pak, dilibatkan saat diskusi, dan juga murid saya libatkan juga dalam meningkatkan kompetensi saya. Terus tadi kan jenengan lemah di siswa tadi, libatkan enggak? Dari pendapat murid tadi yang lemah apa? Yang lemah tadi itu saya kurang memberi kesempatan guru tamu. Nah, tadi untuk harus apa? Libatkan apa? Selain kepala sekolah, rekan guru, diri sendiri dan juga murid, saya melibatkan orang tua murid Bapak. Orang tua murid, wali murid. Sudah keterangannya wali murid yang tentunya punya kapasitas yang menunjukkan pada waktu. Itu kalau nggak punya kapasitas, sudah nggak? Saya untuk tadi yang dari murid, catatan dari murid, feedback dari murid, yaitu saya mendatangkan guru tamu, saya akan berkolaborasi dengan wali murid, orang tua atau wali murid yang berkompeten, yang profesional di bidang tertentu yang ada kaitannya dengan materi kami. Jadi bisa saya hadirkan di sekolah untuk memberikan materi atau penguatan materi. Oke Bu, terima kasih penjelasannya untuk fokus pendampingannya. Pertama saya agak butuh istirahat dulu ya. Kita ke fokus pendampingan yang kedua, perubahan dalam pembelajaran. Tentunya selama 6 bulan ini jenengan sudah mengikuti pembelajaran lewat
daring dan sudah praktek baik. Ya toh, semua selama 6 bulan ini sudah saya lakukan, itu harus berdampak pada perubahan diri jenengan, sama harus berdampak pada perubahan pada murid. Teori yang di daring, praktek baik kan tentunya bisa merubah. Nah, ini yang akan saya gali untuk perubahan-perubahan itu. Setelah Bu Ida itu menjalani 6 bulan program guru penggerak, perubahan apa yang ibu rasakan, yang Bu Ida rasakan, ibu aja yang menurut saya dulu berasakan yang berkaitan dengan kompetensi ibu sebagai guru. Terima kasih Bapak. Yang saya rasakan setelah saya selama 6 bulan ini belajar di pendidikan guru penggerak, perubahan yang drastis itu kepedean saya Bapak. Kepedean saya, keberanian saya untuk mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat, keberanian saya berbicara dalam tanda petik, seperti itu. Kemudian selain dari diri pribadi saya yang lebih mandiri, lebih berani, lebih percaya diri, saya juga dalam proses pembelajaran saya berubah Bapak. Saya lebih mengedepankan student center. Saya ubah yang dulu saya lebih banyak aktif di kelas, masih teacher center, berpusat pada saya pembelajarannya. Saya belajar pelan-pelan mengubah, sekarang murid yang lebih banyak aktif di kegiatan pembelajaran. Selain itu Bapak, saya juga belajar menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu contohnya, saya sisipkan pembelajaran KSE di kelas saya. Kalau dulu sebelum di CGP saya tidak pernah ada ice breaking, monoton. Kadang di tengah-tengah itu murid-murid jadi bosan. Saya belum menyisipkan ice breaking, salah satunya untuk memfokuskan atau meningkatkan kembali fokus murid. Saya belum melaksanakannya. Saya belajar menerapkannya di kelas saya. Selain pembelajaran KSE, saya juga belajar menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya. Salah satunya dengan pemetaan kebutuhan murid, diawali dengan pemetaan kebutuhan. Bu, yang jenengan ceritakan tadi, perubahan yang semuanya itu adalah praktek baik. Praktek baik jenengan. Percaya diri, PD lah sekarang, diskusi PD lah ya pokoknya sekarang, terus berpusat pada murid, siswa sentris, student center, berpusat pada bukan saya guru sentris lah sebenarnya itu, yang nyatanya tadi semuanya itu praktek baik di lapangan, caranya luring. Sekarang kan perubahan apa yang terjadi pada setelah dari pembelajaran daring, ada hal berubah. Ada keterampilan apa yang berubah di sana, tentunya coba sebutkan kira-kira kalau pas pembelajarannya perubahan apa. Oke Bapak, pembelajaran daring sangat mencolok sekali. Dulu sebelum CGP itu saya tidak tahu yang namanya Google Site. Nah gitu ya. Saya belum tahu bagaimana cara membuat site, mengisi Google Site, mengisi bagaimana mengeditnya, bagaimana memasukkan video di Google Site. Dan juga selain Google Site, saya juga belajar bagaimana membuat presentasi. Kalau dulu saya hanya mengenal di PowerPoint, saya belajar ditambahi selain PowerPoint, saya belajar menggunakan Canva. Saya belajar bagaimana melakukan recording ketika wawancara secara daring. Kemudian saya lebih mengetahui fitur-fitur dalam Google Meet, seperti itu salah satu. Dan banyaknya perubahan dalam diri saya secara IT, salah satu. Dan contohnya yang banyak itu tidak cuma salah satu, tapi banyak sekali yang saya dapatkan. Oke Bu, terima kasih. Sudah ada perubahan di diri Ibu luar biasa, baik yang murid maupun daring. Sudah ada cerita buat itu. Sekarang tolong ceritakan perubahan apa yang terjadi pada murid sekarang, pada murid yang jenengan
apa nih amati di dalamnya itu setelah mengajar dan seterusnya selama program 6 bulan ini? Oke, baik Bapak. Untuk perubahan yang terjadi pada murid yang saya lihat, yang pertama itu karena pembelajaran saya tadi saya sisipkan ice breaking seperti itu, jadi murid lebih fokus ke pembelajaran, lebih tidak bosan, lebih bukan ngantuk di kelas, tidak ngantuk ketika sudah mulai goyah perhatiannya atau ketika mulai lemes. Saya selain ice breaking saya kadang menyisipkan memutarkan lagu kesukaan murid ataupun yang ada kaitannya dengan pelajaran. Jadi di sela-sela setelah sekian beberapa menit fokus, saya selingi ice breaking atau saya selingi musik. Begitu anak-anak jadi, Bu, besok pelajarannya seperti ini lagi ya Bu. Bu, besok bawa lagu lagi, nyetel lagu lagi ya Bu, gitu di pembelajaran berikutnya. Kemudian jadi anak merasa lebih dekat karena saya menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai keinginan anak-anak. Jadi merasa lebih dekat, lebih nyaman saat belajar. Selain itu Bapak, anak-anak jadi lebih percaya diri dalam belajar karena mereka merasa aku belajar dengan cara aku, diberi kesempatan untuk belajar dengan cara aku itu kuat di membaca, guru memberikan materi-materi ataupun memberikan media belajar yang aku membaca. Aku tuh senang mendengarkan guru membawa speaker ke kelas, jadi saya lebih enjoy ketika belajar, mendengarkan. Kemudian anak-anak belajarnya lebih menyenangkan dengan beberapa inovasi yang saya lakukan. Sudah cerita banyak tadi, luar biasa, jadi berubah, berarti anak itu semakin senang, otomatis ya muncul talenta ya, prestasi. Terus Bu, apa saja yang membuat ibu itu cukup memuaskan dalam perjalanan 6 bulan terakhir ini kan di program guru apa yang sangat memuaskan? Selama mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, saya merasa puas dengan materi yang saya terima di pendidikan guru penggerak ini. Saya banyak sekali materi yang awalnya saya tidak tahu, filosofi KHD, ternyata ada kaitannya dengan kita itu bagaimana cara mengajar dan mendidik. Ternyata mengajar dan mendidik itu ada perbedaannya. Kemudian selain ilmu mengajar dan mendidik yang saya terima, saya juga menjadi open minded Bapak, yang berubah pola pikir saya, mindset saya berubah mengenai cara mengajar itu lebih berpihak pada murid itu seperti apa, seperti itu Bapak. Jadi saya merasa materinya luar biasa, membentuk saya menjadi lebih dekat dengan anak secara pembelajaran. Terus selanjutnya yang cukup menantang, begitu. Yang cukup menantang selama pembelajaran guru penggerak 6 bulan ini terkait waktu Bapak. Pembagian waktu karena saya harus ada tugas di sekolah, ada tugas di JGP, kemudian juga selain materinya ini baru buat saya, hal yang baru dan luar biasa. Jadi saya harus fokusnya, kadang ada modul yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk dipahami, kadang lebih menyita waktu, ada modul yang panjang yang tidak mudah saya pahami, jadi saya harus baca berulang kali. Jadi terkait waktu jadi terkendala, belum selesai memahami materi sudah ada tugas seperti itu Bapak. Jadi pembagian waktu, selain materi yang harus saya kuasai, saya juga harus melakukan aksi nyata. Itu tantangan juga buat saya. Salah satunya yang pertama itu aksi nyata di modul 1.4 yang kami harus melakukan diseminasi kepada rekan guru. Itu tantangan pertama yang saya alami di
pendidikan guru penggerak ini karena saya awalnya tadi Bapak Mentiko saya itu rawani ngomong seperti itu. Jadi itu tantangan sekali buat saya, bagaimana saya harus bisa menguatkan diri saya untuk bisa mendiseminasikan apa yang saya dapat. Itu tantangannya Bapak. Jadi selain materi yang cukup panjang, juga harus ada aksi nyata yang kami unggah. Selain itu, selain pembagian waktu dan fokus yang itu tantangan pertama, saya juga tantangannya adalah membagi perhatian saya dari keluarga dan juga dari pendidikan guru penggerak ini. Saya jadi ingat bagaimana saya perjuangannya membagi waktu antara harus pukul, harus berdiskusi secara daring, sementara saya harus mendampingi suami yang di rumah sakit. Itu luar biasa pengalamannya, dan saya ikut CGP ini karena beliau. Insya Allah saya dedikasikan kalau ini nanti berhasil untuk Mas itu kira-kira untuk pendampingan yang ke fokus kedua ini setelah dulu minum dulu. Oke Bu Linda, kita ke fokus pendampingan yang ketiga, yaitu tentang penilaian pemetaan aset. Terus terang saja kemarin dengan kan setelah PI 5 gitu, saya pesan silahkan sebelum PI 6 itu mendokumentasikan dokumen untuk pemetaan saya lakukan, itu aktor-aktor siapa yang terlibat, terus hari apa, diskusi di situ dari aset-aset yang jenengan peroleh dari observasi di PI 5. Ya, hari ini di PI 6 ini saya akan melakukan penilaian pemetaan aset dokumen apa saja yang ada dari proses dari PI itu. Ini sudah dilakukan? Sampun Bapak. Sudah ya? Sudah dilakukan. Oke, kalau sudah dilakukan, siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset dokumen itu? Jadi aktor yang terlibat saat saya melakukan pemetaan aset sekolah yaitu ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada rekan-rekan guru dan juga staf atau karyawan, dan juga murid Bapak. Hanya itu saja. Terus mohon maaf, ada nggak yang dilibatkan secara politik? Asalnya ada politik juga, aset politik itu dari luar stakeholder sekolah selain murid, kepala sekolah mau teman sejawat, ada nggak dilibatkan dari orang tua? Kalau kemarin itu kami tidak melibatkan orang tua secara langsung untuk diskusi Bapak, tapi apa hasil diskusinya kami sampaikan untuk orang tua bahwa ini aset sekolah. Penyampaiannya nanti ketika bertemu orang tua, yaitu saat pembagian rapor, pembagian hasil belajar seperti itu. Pertimbangannya apa? Karena saya melihat, saya rangkul dulu, saya gali dulu yang ada di sekolah dulu, dari bagian kepala sekolah dulu dan murid, untuk menyadari atau mengetahui, mengidentifikasi aset-aset yang dari pihak luar belum saya libat. Terus bagaimana prosesnya Ibu menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu? Prosesnya kami lakukan dengan pengamatan, kemudian setelah mengamati kami diskusikan Bapak. Jadi pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan diskusi. Observasi dengan diskusi ya. Nah, secara observasinya tolong coba secara observasinya. Itu bagaimana cara mengobservasi panjenengan aset itu? Ketika kami melakukan pengamatan, kami berkeliling di sekitar sekolah bersama rekan guru. Kemudian kami menyadari bahwa kita melihat misalnya ada lapangan, ini aset sekolah.
aset sekolah yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk olahraga saja, tapi bisa untuk pelaksanaan upacara, pelaksanaan kemarin kebetulan untuk perpisahan kelas 9, pelepasan kelas 9, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ada bazar dan yang lainnya. Selain setelah kami berkeliling ke lingkungan sekolah, kami juga mewawancarai tadi di lapangan, di kelas. Ketika kami berjalan, kami ke kelas-kelas untuk mengetahui inventaris yang ada di kelas. Oke, jadi kita bisa membaca, kita melihat inventarisasi di kelas-kelas apa saja yang dimiliki atau aset apa saja yang ada di dalam kelas. Itu Bapak. Selain mengamati, keliling, kami wawancara, kemudian kami juga melihat data sekolah. Kan ada daftar inventaris. Seperti itu Bapak. Oke. Terus Bu, yang jenengan data-data pada pemetaan aset yang dengan diskusikan dipetakan bersama tentunya yang ceritakan nanti hanya kebanyakan sarana prasarana. Coba sebutkan yang lain. Baik, selain menyadari aset real yang kami miliki, kami juga kemudian duduk bersama berdiskusi. Saya sampaikan dulu aset sekolah, sumber daya sekolah itu bukan hanya sarana prasarana, bahwa ada aset manusia, aset sosial, finansial yang semuanya sepertinya sudah memahami bahwa finansial itu salah satu aset. Tapi untuk aset sosial, aset politik, kemudian aset agama dan budaya itu belum semuanya memahami bahwa itu sebenarnya aset yang kita miliki untuk bisa memajukan sekolah kita. Oke, karena sekolah itu kan yang tadi fokusnya yang aset yang paling bagus adalah pendanaan finansial, ya. Bagaimana cara mengobservasi finansial itu? Iya, untuk aset finansial Bapak, kami tentunya ada bendahara pos. Ya, bendahara pos yang kami bisa wawancara aset sekolah itu berapa sih dari dana bos terutama. Kemudian selain dana bos, kami juga hasil diskusi itu menyadari bahwa tidak hanya dana bos yang bisa kita jadikan aset finansial. Ternyata ada ikatan alumni yang ketika ada acara misalnya ulang tahun sekolah bisa memberikan suntikan dana untuk kami menyelenggarakan, misalnya alumni angkatan berapa berkoordinasi seperti membuat paguyuban untuk memberikan suntikan dana ketika ada event-event tertentu. Selain dari ikatan alumni Bapak, kami juga ada koperasi sekolah. Ya, hasil diskusi ini kan kita juga punya koperasi sekolah yang juga merupakan aset finansial. Selain itu dari anak Bapak, masing-masing kelas itu memiliki kas kelas. Ya, dari kas kelas ternyata ya memang kelas saya ada kas kelas, tapi yang mengelola murid karena untuk kebutuhan murid. Seperti itu Bapak. Oke, tak bisa terus lanjutkan. Untuk finansialnya itu ada penggalian dana alumni. Iya. Menurut pandangan Ibu yang bagaimana karena orang alumni, mohon maaf tentunya kan alamat kan dan kita mencari kan tentunya, terus mungkin ya sudah di sekitar kita, itu langkah-langkah yang dilakukan menurut Ibu dengan pengamatan observasi di sini bagaimana? Oke, untuk ikatan alumni kebetulan ada rekan guru kami yang dulu SMP sini, ada Putri Dwi itu yang alumni sini yang menjadi anggota salah satu paguyuban. Jadi kayak ada grupnya seperti itu Bapak. Jadi untuk komunikasi lebih seperti itu. Cara komunikasi. Itu misalkan alumni kan banyak, tidak hanya grupnya itu. Cara mengkomunikasikan kalau berbeda grup gimana? Untuk komunikasi dengan alumni selain yang tadi ada di dalam grup, bisa dengan misalnya ini kenalan ini, oh ini dulu, gitu. Dari mulut ke mulut gitu. Ini ternyata ini dulu alumni sini, biasanya seperti itu.
Terus misalkan Nggih. alumni kan bisa membantu. Nggih. Nah, triknya SMP 1 Jawa terus Iya. pengamatan aset itu bagaimana supaya kata alumni itu juga misalnya sumbangsi finansialnya itu caranya. Oke, jadi ketika biasanya untuk ikatan alumni itu muncul ketika ada event ulang tahun sekolah Bapak. Terutama muncul di event ulang tahun sekolah. Mereka bahkan berinisiatif sendiri untuk menggalang dana. Oh ini kami menyumbang untuk misalnya apanya seperti itu Bapak. Inisiatif sendiri. Inisiatif dari kelompok ini. Tidak ada istilahnya dari sekolah mengajukan sesuatu gitu. Mungkin tidak secara formal tidak ada proposal seperti itu Bapak. Jadi karena tadi ada rekan guru kami yang merupakan salah satu alumni juga, jadi komunikasi dengan alumni yang lain itu lebih mudah. Ini loh sekolah kita mau ada ini, bagaimana? Kemudian kebetulan untuk yang ulang tahun nanti tahun ini sudah ada komunikasi dengan beliau. Itu sudah panjang lebar tentunya. Terus tentunya dalam proses menemukan delegasi itu kan ada kendala, ada tantangan. Kiranya tantangan kendala itu apa saja Bu? Terus langsung saja sama solusi. Baik Bapak, terima kasih untuk tantangan yang kami temui ketika kami mengidentifikasi aset sekolah. Yang pertama itu banyak dari kami itu tidak menyadari atau belum menyadari bahwa hal-hal tersebut atau hubungan-hubungan tersebut adalah aset sekolah. Salah satunya mungkin kami belum ada beberapa yang belum menyadari bahwa hubungan dengan orang tua itu aset sekolah, hubungan dengan alumni itu juga aset sekolah yang bisa mendatangkan aset finansial sekolah. Jadi bagaimana kami bisa membina hubungan baik dengan alumni, dengan orang tua, dengan komite, dengan masyarakat, dengan pihak luar, misalnya kepolisian, misalnya puskesmas dan yang lainnya, itu merupakan kekuatan aset yang kita miliki. Seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang sekiranya itu bisa dijadikan aset tapi belum kami sadari, cara mengatasinya adalah dengan saya pribadi membaca modul lebih dalam lagi mengenai aset, materi tentang aset. Jadi dengan membaca materinya, kemudian membaca contoh kasus yang ada di materi, saya jadi tahu, oh ternyata ini bisa dijadikan aset, oh ternyata ini juga bisa masuk dalam aset sosial. Seperti itu. Jadi tetap pemahaman. Nah, setelah dengan paham teman-teman belum paham tentunya toh. Nah, untuk memahamkan teman-teman caranya gimana? Saya sampaikan agar kami satu pandangan, satu visi. Saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari materi, bahwa ada 7 aset itu yang awalnya tidak disadari bersama, itu saya sampaikan di dalam kesempatan diskusi Bapak. Dalam kesempatan diskusi saya sampaikan bahwa ada 7 aset yang bisa kita kulik, bisa kita kuatkan, bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita, untuk kebermanfaatan sekolah kita. Seperti itu. Berarti salah satu solusinya seperti itu. Terus dari cerita banyak itu tadi, prosesnya, kendalanya, dan bisa mengatasi, kan jadi berhasil tentunya. Terus perasaannya gimana perasaannya tidak setelah berhasil mengidentifikasi? Untuk perasaan yang saya rasakan ketika kami berhasil mengidentifikasi aset-aset sekolah, kami merasa senang, perasaan saya senang, kemudian perasaan saya juga lega. Kenapa lega? Karena ternyata kita punya aset yang selama ini itu belum kita maksimalkan, sehingga ketika ada event tertentu, ada kebutuhan tertentu yang membutuhkan aset tersebut bisa kita manfaatkan. Kemudian leganya juga ternyata sekolah kita itu memiliki aset yang luar biasa. Ternyata kita bisa. Terus
dari perasaan itu tadi kan, terus tentunya setelah disampaikan ada pertimbangan apa? Pertimbangan itu dalam menentukan sumber daya sekolah itu pertimbangannya. Oke. Untuk pertimbangan ketika kami mengidentifikasi apakah itu aset sekolah atau bukan, saya melihat kebermanfaatannya, Bapak. Kebermanfaatan. Kebermanfaatan hal tersebut. Pertimbangannya apabila sumber daya tersebut, aset tersebut adalah bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan murid, ya, untuk mendukung kemajuan sekolah. Terus saya ingin satu contoh kemanfaatan yang untuk siswa atau untuk guru atau apa nanti untuk pelajaran sekolah itu. Oke, baik. Salah satu aset yang saya ambil di sini aset manusia. Ya, aset manusia itu kami anggap sebagai aset. Kenapa? Karena dengan SDM yang kompeten, guru-guru yang kompeten, TU yang kompeten, tentu akan membuat pembelajaran di kelas baik atau membawa kebaikan atau berdampak positif, membawa dampak baik kepada murid. Seperti itu, Bapak. Selain guru juga TU SDM, selain guru ada TU yang kompeten juga di bidangnya, berpendidikan S1, kemudian minimal SMA, itu akan mempermudah kegiatan ataupun pembelajaran pelayanan kepada murid. Oke, terus yang kedua berikutnya, tentunya dalam proses-proses itu, walaupun kita rencanakan dengan baik, nah setelah ada yang tercecer atau ada yang belum ditemukan dalam proses yang sudah apa Bu yang belum ditemukan? Baik, tadi dari hasil diskusi kami kemarin itu ada satu hal yang unik yang menarik. Ternyata ada ketika kita berjalan-jalan mengidentifikasi itu kita melihat sampah, Bapak. Sampah di sekolah itu ternyata banyak. Salah satunya adalah sampah plastik, botol-botol plastik, kemudian minuman-minuman cup itu ternyata setelah kami diskusikan itu bisa kami manfaatkan menjadi sumber finansial ataupun bisa menjadi aset finansial sekolah dengan cara mungkin kami bisa mendaur ulang, mungkin nanti bisa kami lakukan kerjasama dengan pihak lain, mungkin dengan desa yang memiliki bank sampah, kami bisa setorkan ke bank sampah tersebut. Oke Bu, oke terima kasih. Kira-kira cukup penggalian untuk menjalani dana aset regional. Bisa Bu saya untuk mewawancari satu orang aktor dari Panjenengan untuk saya proses tentang kesepahaman pemetaan aset dan Panjenengan untuk bisa nih. Boleh. Silakan Ibu panggilkan satu orang aktor yang terlibat yang Panjenengan untuk saya wawancarai proses pemahaman mana dengan sama Rosiban. Mboten nggih. Monggo janten. Nggih, Bapak. Mohon maaf, kira-kira mengganggu kegiatan enggak kalau kita akan wawancara? Tidak, Bapak. Tidak, betul ya. Sudah tidak mengganggu ya. Boleh nanti kita lanjutkan. Oke. Kabarnya gimana dulu? Alhamdulillah baik, Bapak. Oh baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, oke kalau sehat. Kemarin kan Panjenengan menjadi kolaborasi diajak oleh Bu Ida untuk meminta aset tentunya. Ini saya mau proses antara Bu Ida sama dengan itu ada sinkronisasi. Ini jangan menjawab itu benar salah beda atau enggak, tapi hanya intinya kalau sama juga sinkron. Apa benar yang dilakukan beda itu betul-betul seperti yang kita tadi ceritakan beda tadi gitu. Itu ya. Ya siap gitu, sekarang gitu. Siap. Kita tadinya kita tadinya. Oke Bu, saya akan mengecek kesepahamannya tentang tujuan dari pemetaan yang dilakukan selama proses dengan diajak pindah itu. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Proses dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kemarin itu. Enggak Bu. Kemarin saya dengan Bunda itu melakukan pengamatan dan diskusi. Pengamatan ya. Iya, dan diskusi itu
dan sedikit banyak kita mencari tahu juga tentang apa artinya aset sih dari beberapa sosial media, dari web, seperti itu. Itu ya. Jadi yang dilakukan prosesnya Bu Indah itu observasi intinya dan diskusi dengan jenengan dan teman-teman yang terlibat, ya, ngambil satu aktor ini. Ya, tentunya diobservasi, kan observasi kan pengamatan langsung. Nah, bagaimana cara pengamatan langsungnya Bu Indah sama dengan kemarin? Caranya? Kemarin kita ngobrol-ngobrol, seperti biasa, Bapak Ibu guru itu kan kadang kalau setelah pembelajaran istirahat itu ngobrol-ngobrol di sana, kita sharing gimana saya tadi mengajar kelas ini, umpamanya pun saya sendiri untuk mapel saya bahasa Jawa, wonten ing tembang mocopat, seandainya pakai tembang mocopat, ternyata anak ini memiliki talenta di situ, memiliki bakat, dia itu bisa menyanyikan, mengembangkan tembang mocopat itu dengan baik, tidak seperti barangkali teman-temannya yang masih berdoa-doa seperti itu. Ada nilai positif di situ. Nilai positifnya ya, itu aset juga ya, aset yang dari SDM observasinya itu dengan cara berdiskusi di ruang guru. Observasi langsungnya, contoh observasi langsungnya itu ada diskusi, observasi langsung di yang bukan hanya diskusi aja, observasi langsung untuk menemukan, menemukan di kelas, jalan-jalan dengan Bu Indah kemarin itu, nah gitu. Di tiap ruang kelas itu ternyata ada stiker dari kursi itu terkadang, Bapak. Jadi itu mengelupas karena mungkin dari peserta didik sendiri yang tangannya agak jahil, jadi saat pembelajaran atau saat istirahat itu merusak daripada aset tersebut. Itu kan tanda identitas bahwasanya kursi itu adalah aset sekolah. Nah, prosesnya pada waktu observasi itu, apakah observasi itu bisa masing-masing, misalkan kita ambil aset sarkas, yang paling mudah itu aset sarkas. Observasinya bagaimana? Cara observasi sarkas kemarin bagaimana? Misalkan di ruang perpus, di ruang seni, ruang kelas, dan bagaimana caranya? Melihat secara langsung bahwasanya adanya aset tersebut lengkap atau tidaknya. Lengkap dan tidaknya. Terus kalau tidak lengkap dan lengkap, caranya gimana untuk itu, pakai angket atau pakai hanya tulisan biasa atau membuat kuesioner atau apa gimana? Kalau itu memang sudah ada catatan tersendiri setiap ruangnya. Seandainya di kelas itu ada dokumen bahwasanya satu kelas itu berisi kursinya jumlahnya berapa, mejanya berapa, meja guru berapa, kursi guru berapa. Oke, siap. Terus selanjutnya, di dalam proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu, tentunya antara jenengan kalian kita kan punya kendala, pasti punya kendala. Punya kendala dan tidak? Punya, ada kendala ya. Karena sedikit kendalanya itu pasti ada. Coba kendalanya yang ceritakan itu apa, kendala yang jenengan temukan, sekalian bagaimana cara ngatasinya sama Bu. Jadi kendalanya memang bagaimana menyadarkan peserta didik, ini yang difokuskan peserta didik akan pengetahuannya terhadap aset sekolah. Bisa dikatakan aset negara juga sih, Pak. Itu. Jadi dari hal yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya peserta didik itu masih jahil terhadap identitas yang telah ditempel di kursi, di meja depan itu kan ada tulisan aset sekolah dengan nomornya. Setelah itu ada yang coret-coret di tembok, di kursi, di meja seperti itu. Dan
solusi dari kita bagaimana kita menyampaikan ke anak, mensosialisasikan kepada mereka bahwasanya ini loh aset kita, punyanya sekolah, kamu di sini menggunakan, mari kita jaga, mari kita gimana ya, agar tidak rusak seperti itu. Itu sentuhannya bisa apa saja pada waktu itu? Ya saat itu karena kita melihatnya di situ. Kalau sentuhannya kan aset itu tidak hanya sarpas, bisa sentuhan di sumber daya manusianya kan. Ada siswa itu juga salah satu aset. Apa ada kendala kemarin untuk memahamkan selain mensosialisasi, memahamkan ke siswa? Tadi kan dengan mensosialisasi itu ada kendala nggak mensosialisasikan pada waktu Ya itu? pastinya masih ada, beberapa itu masih ada peserta didik yang dengan masalah itu diulang lagi, Oh gitu ya. masih dilakukan lagi dengan permasalahan yang sama. Kalau sudah disosialisasi tidak mempan, misalkan tidak mempan, terus diomongi sosialisasi itu tidak mempan, terus apa kemarin yang harus dilakukan solusi lagi supaya anak itu biar mempan gitu dengan beda Pak? Kemarin dengan penyampaian, kalau saya pribadi penyampaian ke wali kelas tadi itu. Penyampaian wali kelas dulu langkahnya. Terus yang bisa lagi? Kalau yang lain itu tingkatnya lebih tinggi lagi barangkali, kalau memang sudah itu kan dia termasuk vandalisme juga Oh ya. iya. Kalau saya pribadi ya, langsung ke BK seperti itu. Itu berarti Jadi kerjasama. memang ada Harus kerjasama dulu karena setelah mempan Iya, kerjasama. karena dari guru mapel. Ya. Terus selanjutnya ranahnya ke wali kelas Ya, yang tinggi ya. lagi. Selanjutnya kalau memang tidak bisa dari wali kelas, minta tolong dari BK. Oh, gitu. Kira-kira untuk kerjasama di sini di SMP 1 Cawas yang jalan alami ini, apakah istilahnya harmonis itu dan cerita coba? Insya Allah harmonis Pak. Insya Allah harmonis. Iya, insya Allah harmonis dan menghasilkan anak-anak yang dapat dikatakan memang setiap anak itu prosesnya berbeda. Iya. Mungkin dengan penyampaian satu kali oleh guru mapel itu sudah matang, tapi dengan peserta didik lain mungkin dengan proses yang berbeda. Oh, harus dengan wali kelas dan itu beberapa kali. Oh, atau mungkin harus sampai dengan BK. Mungkin juga harus beberapa kali pertemuan seperti itu, atau bahkan memang harus mendatangkan orang tua. Ya, itu salah satunya juga mendatangkan orang tua ya solusinya. Oke. Itu mah tidak saya ambil tadi itu. Orang tua sudah ketemu sekarang. Kalau disosialisasi yang tenang kan ya minimal orang tua didatang diberitahu anaknya. Kan kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan. Sudah muncul. Oke, terima kasih. Terus bagaimana Bu perasaan Bu Desi pada waktu itu pun berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dengan Bu Indah itu? Rasanya Senang nih Pak ya, Senang, utamanya, dan bersyukur menjadi rekan rekan diskusinya Bu Indah, karena pada dasarnya memang dari awal saya tidak begitu tahu tentang apa sih aset yang sebenarnya itu. Ternyata aset itu tidak hanya sarana prasarana juga, ternyata SDM juga termasuk, ternyata finansial juga masuk, seperti itu. Ternyata lebih luas lagi gitu, itu yang saya dapatkan. Jadi ilmu yang banyak yang saya dapatkan dari diskusi. oke. Sekarang tentunya di finansial, kan saya di finansialnya tadi di finansialnya. Oke, pernahkah dulu pertanyaan saya pada waktu observasi, kan proses lagi observasi, pengamatan, terus pernahkah Bu Indah itu menyinggung masalah finansial aset? Ya, pada dasarnya ya pernah Pak. Jadi pada dasarnya modal finansial itu kan kalau SMP negeri itu dari dana bos, padahal seringkali gimana ya, dengan banyaknya kegiatan, entah dengan ulang tahun sekolah, dengan kegiatan apapun itu, memang membutuhkan sedikit banyak dana seperti itu. Di sini saya dan Bu Indah itu berpikiran seperti ini. Kita punya sampah
dan mungkin ini bisa menjadikan satu modal finansial bagi kita. Kita bekerja sama dengan RT, RW yang mungkin di situ ada yang namanya bank sampah. Di situ kan memang di lingkungan desa itu kan ada nih Pak ya, bank sampah, dan kita minta tolong di lokasi sekitar lokasi sekolah saja lah, minta tolong satu dari RT atau dari RW mengambil sampah ini yang mungkin itu bisa menjadikan income buat kita. Maksudnya untuk membantu mungkin dari segi untuk acara apa tetap ada suntikan dana sedikit, walaupun itu kan memang tidak begitu maksudnya dibuang saja, tapi mungkin dari situ kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih. Betulnya gitu nih. Oke, karena di finansial itu seorang guru biasanya takut. Ya, riskan sekali. Iya, biasanya. Kepala sekolahnya takut, dengan negaranya takut. Nah, kira-kira coba ceritakan. Minggu finansial juga ceritakan bagaimana cara Bu Indah dan teman-teman untuk mewawancarai atau mendiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait. Wah, itu memang PR kita Pak. Bagaimana kita menyampaikan itu dengan agar tidak simpang siur dan tidak menimbulkan sesuatu hal yang negatif, itu memang PR kita. Tapi hal yang akan kami sampaikan tentunya kepada beliau petugas pendanaan bos penerima itu, dan mungkin kepala sekolah kita sampaikan rencana kita yang seperti ini, barangkali memang itu dukungan penuh dari semua pihak sekolah. Ya, sementara ini dukungan sementara menurut dengan dukungan yang diperlukan kayak apa, yang dipengenkan kemarin dalam pemetaan aset Bu Indah? Hal kecil ya, dukungan kecil dari yang pertama siswa. Ya. Oh iya. Siswa dulu dari sampah itu kan memang sudah ada tempatnya Pak. Sampah berwarna kuning, itu kan sudah ada tahu sampahnya berwarna-warni itu. Silakan dari siswa itu menumbuhkan kesadarannya, oh ini sampah apa ya, dimasukkan ke sini. Itu bentuk dukungan dari siswa sendiri. Itu dukungan dari siswa agar nanti dari petugasnya mengambilnya juga lebih lebih ringan, lebih enak dalam menjadikan satunya nanti di tingkat RW-nya nanti. Oke. Di bank sampahnya itu. Ini kan luar biasa. Jadi setiap hari walaupun tidak penuh karena jenah bukan CQP-nya, CQP-nya tak bisa penuh. Tapi ini karena hanya proses nanti beda mungkin ini sinkronisasi saja. Terus sekarang untuk menyinkronkan lagi apa pertimbangan kemarin? Pertimbangan beda sama itu berdusungan dalam menentukan sumber daya yang pertimbangannya. Jadi kalau kita itu menilai itu aset itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat khususnya di sini adalah untuk sekolah, tingkat sekolah. Jadi sesuatu yang bermanfaat itu saya memberi contoh ini. Dari suplai anak menanam tanaman di depan kelas, di taman kelas, mereka masing-masing itu sedikit banyak memberikan manfaat agar pencemaran lingkungan itu tidak terlalu banyak di sekolah, apalagi kan kita di dekat-dekat jalan raya utama menuju ke Gunung Kidul, jadi seperti itu untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekitar. Itu pertimbangannya kemanfaatan. Iya, Bila kemarin ngambilnya kebanyakan di situ. Oke, sekarang tentunya selama melakukan proses menemukan identifikasi dan seterusnya kan pasti ada yang tercecer, itu pasti. Terus di program ciri-ciri pasti ada yang ketiga. Kira-kira masih ada terus sebutkan yang belum teridentifikasi.
di luar dari dugaan kami, karena dari ketujuh model itu tiba-tiba dari kami itu muncul secara spontan dengan adanya sampah itu tadi, Pak. Jadi bagaimana kalau kita itu mengelola sampah itu menjadi modal, salah satu modal finansial untuk sekolah kita. Itu yang spontan dari kami seperti itu ya, yang Pak. belum ditemukan. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Luar biasa hari ini. Walaupun dengan agak grogi, agak gimana itu, tapi sudah clear. Terima kasih. Hanya saya ingin menyingkronkan tadi yang dikatakan pindah kayak apa. Intinya ternyata alhamdulillah oke. Terus saya mohon maaf, mungkin ora apa-apa nih jenengan tuh tanya-tanya gitu ya, tugas saya harus seperti itu. Terus saya juga mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin membuat kesulitan atau membuat perasaan Bu Desi kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sama-sama, Pak. Mungkin badhe lanjutaken kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu asetnya. Monggo Ibu. Sami-sami. Ibu, kita ke fokus pendampingan yang keempat, persiapan panen hasil belajar. Nanti kita diskusi dengan persiapan panen hasil belajar itu ya, kira-kira jenengan sudah belajar modul ini sampai ini untuk persiapan sampai loka 7 di LMS, praktek baik sudah dilakukan selama 6 bulan ini. Nah, nanti tentunya akan dibawa dan ditampilkan pada saat hasil panen belajar besok gitu. Nah, tentunya kan sekarang ini sebelum ke loka 7 tentunya kita punya ide loh. Punya ide atau punya apa yang nanti kira-kira saya pamerkan. Jadi nanti di loka 7 itu jenis pameran. Itu kira-kira idenya apa? Jadi nanti untuk pameran itu. Kalau saya pribadi pengennya itu yang unik Bapak, jadi yang eye catching. Eye catching itu apa? Begitu orang lihat itu pengen nyerah. Iya. Pengen. Jadi standnya itu saya pengennya standnya itu yang menarik. Standnya yang menarik, mungkin ada dikasih apa, hiasan apa. Kemudian selain itu kami CGB-nya itu pakai pakaian mungkin tema pewayangan, pakai pakaian wayang, jadi orang akan tertarik mendekat pada stand kita. Selain itu juga biar menarik teman-teman yang berkunjung, nanti kami mempromosikan secara lisan, kemudian kami siapkan mungkin sedikit souvenir yang nggak harus mahal lah, sesuatu yang unik mungkin. Biasanya kan ada yang tertarik untuk hadir untuk berkunjung ke stand kita. Terus yang mau dipamerkan kira-kira apa yang mau dipamerkan? Yang mau dipamerkan nanti bukti hasil aksi nyata kita, mungkin bukti praktik baiknya Bapak. Saya kok kepikiran kemarin itu di loka kemarin itu teman ada yang dari sekolah lain itu ada prakarsa perubahan, yaitu membuat pohon berbicara apa nih kalau itu dengan menampilkan, misalnya kita punya barcode gitu, terus kita buat barcode, tapi itu kayaknya tuh masih angan-angan jauh sekali karena saya nggak ada gambaran gimana sih caranya membuat barcode. Jadi kayak misalnya kalaupun terrealisasi, nanti kita siapkan kayak barcode itu, nanti isinya aksi nyata kelompok kami gitu, yang unik, yang menarik, yang kira-kira teman-teman yang lain yang berkunjung itu bisa melihat hasil kami, hasil pameran kami seperti itu. Oke, itu ya, berarti nanti idenya itu stand menarik. Nanti kita buat unik, tentunya yang kreasi harus teman-teman bareng-bareng kerjasama. Nah, caranya nanti
untuk mengkolaborasikan Iya. dengan teman-teman satu kelompok bagaimana, dengan usul-usulan bagaimana? Oh gitu. Nanti kan kami akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman yang lain. Mungkin kami akan berdiskusi bagaimana sih tata layout panggung layout stand kita biar menarik seperti apa. Kemudian mungkin pilihan-pilihan yang ditampilkan apakah itu berupa brosur, apakah itu berupa banner dari kelompok kami, ataupun sesuatu yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi itu, orang jadi tertarik dengan sekali lihat itu pengen mendekat. Saya diskusikan dengan teman-teman. Oke Bu, terima kasih, nanti mudah-mudahan itu terlaksana semuanya. Iya. Nanti di dalam persiapan Iya. di lokal 7 nanti sekitar bulan Juli, awal Juli. Iya. Terus selama ini kan kita sudah membuat rencana program yang kemarin di lokal 5 gitu. Itu rencana program itu apa? Kemarin yang prakarsa perubahan, menindaklanjuti prakarsa perubahan, saya membuat kelompok belajar atau komunitas belajar bahasa Inggris, Bapak. Begitu. Oke, saya beri nama English Club. Sudah saya mulai laksanakan atau sudah mulai saya lakukan tahapannya. Iya. Misalkan dalam English Club nanti jenengan terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi, itu kira-kira siapa tahu? Harus siap Bapak, Harus kalau siap, ya. kalau memang menjadi keputusan bersama, saya harus siap. Oke, kalau siap nanti saya selaku PP Panjenengan yang menanggi secara luring, itu nanti materinya akan saya berikan rambu-rambunya. Itu harus gini rambunya, nanti saya berikan jenengan. Terus nanti PPT-nya juga bahan tayangnya yang dipaparkan saat kelas berbagi itu ada berapa slide, tidak perlu lebih aturan itu. Tapi saya terima kasih dengan siap untuk itu. Oke, untuk fokus pendampingan keempat ini hanya sebentar karena hanya itu saja. Belum menggali, nanti kita musyawarah bersama dengan kelompok kita yang kelompok B2 ya. Kita kelompok B2 itu. Oke Bu, terima kasih. Pendampingan kali ini sudah kita diskusi sama aktor juga. Fokus 1, fokus 2, fokus 3, fokus 4 selesai. Nah, kita langsung ke ujung akhir pendampingan. Nah, ujung akhir pendampingan ini saya selaku PP mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ibu Indah selama ini saya anggap capaian yang luar biasa selaku calon guru penggerak, sudah saling berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring maupun praktek baik di dalam kelas. Itu luar biasa, saya mengucapkan terima kasih. Tolong itu yang sudah baik dipertahankan, yang kurang baik ditingkatkan. Ini terus pesan dari kementerian, karena sudah memetakan aset sumber daya. Untuk itu sangat penting sekali, nanti jangan mandek, karena sumber daya itu atau aset itu dapat melakukan perubahan dan perbaikan, terutama perbaikan pembelajaran. Tentunya nanti bisa menyeluruh ke perbaikan sekolah. Itu tetap dilakukan walaupun nanti sudah selesai program guru penggerak, jangan mengadet tok. Ini pesan kementerian seperti itu, karena biar apa, sekolah-sekolah semuanya meningkat kualitasnya, terutama yang di situ ada guru penggerak dan sekolah penggerak harus berbeda. Dengan itu saya hanya mendorong itu Bu, pesan itu seperti itu. Kira-kira dapat dipahami? Insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Kalau sudah, tolong refleksikan kegiatan P ini, tolong Bu Indah merefleksikan pendampingan ini. Terima kasih Bapak, karena ini mungkin pendampingan individu terakhir dengan Bapak Sugeng. Saya selaku CGP dari SMP Negeri 1 Jawas mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Pak Sugeng. Dari saya nol, mungkin malah minus, sekarang bisa punya pencapaian lebih dari kemarin sebelum saya mengikuti bimbingan Pak Sugeng.
juga saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya, salah satunya dengan bisa lebih percaya diri. Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak, atas bantuan Bapak secara mungkin spiritual, secara supportnya Bapak. Selama ini saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini banyak naik turunnya, banyak tantangan yang harus saya hadapi. Dengan bimbingan Pak Sugeng saya berhasil mengatasi baik itu tantangan dari diri saya pribadi, baik itu tantangan secara saya mempelajari materi dengan kesulitan ataupun kekurangan-kekurangan saya. Dengan bimbingan Bapak saya bisa memperbaiki diri dan juga meningkatkan efikasi diri ya. Saya juga menyampaikan mohon maaf apabila saya selama menjadi CGP yang Bapak bimbing, yang Bapak dampingi ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelalaian saya, baik itu secara tugas, baik itu secara hubungan antara CGP dengan PP-nya. Mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Refleksi dan umpan balik untuk saya. Ini seperti saya selaku PP, insya Allah ya tetap istilahnya setara sebetulnya dengan guru-guru yang lain sama. Hanya kesempatan saya lebih dulu. Nanti monggo bareng-bareng Bu ini untuk menyampaikan salam saya dan mohon maaf saya kepada Pak Kodari yang sekarang itu menunaikan ibadah haji. Nanti mohon maaf ada kekurangan saya selama pendampingan 6 bulan ini. Juga nanti sampaikan pada guru dan karyawan juga bareng-bareng Bu ini, karena kemarin sudah pesen juga sama baru itu untuk minta maaf saya sering sampai satu sekarang sudah akrab dengan guru banyak yang kenal itu aku berusaha busuk buku secara jelas. Saya nanti mohon maaf ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang tidak berkenan, semuanya tolong disampaikan di saya. Terus saya pesen saja, saya juga dengan Bu Ida secara kedinasan pendampingan tentunya banyak sekali yang membuat Bu Ida itu merasa gimana ya, kalau ini terpaksa sekali misalnya jadi santai tadi santai itu saya juga mohon. Terus akhir kata silaturahim kita tetap terjaga walaupun lewat namanya sambilannya gitu, jangan sampai terus setelah selesai bergabung berat antara PP dan CGP terus putus walaupun berbeda mapel. Tentunya silaturahmi tetap dijaga. Salah satu bentuk silaturahmi itu kemarin juga sudah tak katakan sama Bu ini di sini Bu, silaturahmi terjaga walaupun dengan kata sehat Pak, sehat Bu, itu sudah silaturahmi. Alhamdulillah sehat itu sudah silaturahmi walaupun tidak ada artiannya dengan materi ya Pak. Saya hanya bisa pesan itu silaturahmi tetap terjaga biar panjang umur, rezekinya banyak, itu barokah untuk semuanya. Terakhir saya berdoa mudah-mudahan Bu Ida nanti setelah pertemuan ini selesai menjadikan motivator, menggerakkan kata-kata bergerak, bergerak, menggerakkan itu ya Bu ya. Selesai pendampingan kali ini, ada kekurangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.